Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita awali pembelajaran yang kedua untuk mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Namun seperti biasa, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikan aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang saleh. Amin. Allahumma amin. Melanjutkan ke pembelajaran bab kedua. Pada bab pertama, kalian sudah mempelajari mengenai Sunan Maulana Malik Ibrahim. Untuk selanjutnya, kita akan bersama-sama mempelajari Sunan Ampel. Baik, perhatikan peta konsep yang disajikan pada video ini. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Oh maaf ya sekalian, ini seharusnya Sunan Ampel ya. Sunan Ampel. Kemudian yang akan kita pelajari di sini adalah biografi Sunan Ampel. Nah, pada biografi Sunan Ampel ini yang kita pelajari adalah silsilahnya, kedatangannya di Pulau Jawa, dan menikah dengan keluarga kerajaan. Sedangkan nanti pada pertemuan yang akan datang mengenai peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia, yang akan kita pelajari adalah dakwah melalui jaringan kekerabatan, tradisi, dan pendidikannya. Selanjutnya, anak-anak sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan, biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal dengan nama Raden Rahmat. Nama aslinya Sayyid Ali Rahmatullah. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi, seorang ulama asal Samarkand yang berada di Asia Tengah. Ibunya seorang putri raja bernama Chandrawulan dari kerajaan Champa, Kamboja. Sedangkan silsilah keturunannya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya Ali Murtadha dan Raden Burereh yang sebelumnya tinggal di Champa. Mereka datang bersama sejumlah kerabat. Kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan pada tahun 1440 Masehi atas undangan Prabu Sri Kertawijaya, Raja Kerajaan Majapahit yang wafat pada tahun 1450 Masehi. Untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Kedatangan rombongan ke Majapahit juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antara ibunya dan istri Sri Prabu Kertawijaya, Dewi Darawati yang berasal dari Champa. Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Tumenggung Arya Teja, Bupati Tuban yang juga cucu Arya Lembu Suro atau Lembu Sura, Raja Surabaya yang Muslim. Dari pernikahannya lahir anak dan cucu yang menjadi generasi penerus dakwahnya dalam menyebarkan Islam. Begitu pula hubungan kekerabatannya dengan penguasa Surabaya, Arya Lembu Suro, pada gilirannya membawa Raden Rahmat menjadi bupati penguasa Surabaya. Kedudukan ini memberikan peluang bagi Sunan Ampel
melakukan penyebaran Islam secara leluasa dan merintis pembangunan kota Surabaya. Kondisi ini didukung pula dengan keberadaan Raja Majapahit, Sri Prabu Kertawijaya, dari tahun 1447 hingga 1451 Masehi sebagai Maharaja Majapahit yang menaruh perhatian besar dengan perkembangan agama Islam. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren dan menjadikannya sebagai pusat pengkaderan mubaligh yang disebar ke daerah lain di Pulau Jawa. Gelar Sunan atau Susuhunan yang diperuntukkan pada Raden Rahmat diberikan karena kedudukannya sebagai Raja atau Bupati Surabaya dan sebagai guru suci di Dukuh Ampel yang memiliki kewenangan melakukan baiat bagi para santrinya. Anak-anak sekalian, Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Ampel, Kota Surabaya. Berikut beberapa masjid-masjid peninggalan Sunan Ampel. Nah, ini ya, ada Masjid Rahmat Kembang Kuning, Masjid Jami Paneleh Surabaya, Masjid Sunan Ampel Surabaya. Ini ya. Ini 3 masjid yang dibangun oleh Sunan Ampel di Surabaya atau merupakan 3 masjid peninggalan daripada Sunan Ampel. Masjid Rahmat Kembang Kuning Surabaya, Masjid Jami Paneleh Surabaya, Masjid Sunan Ampel Surabaya. Kemudian silakan kalian melakukan aktivitas. Apa aktivitasnya, Pak? Aktivitasnya atau kegiatannya atau tugasnya adalah mencari informasi tentang keluarga, anak atau menantu Sunan Ampel yang menjadi penyebar Islam, lalu jelaskan hubungan kekeluargaannya dengan Sunan Ampel. Silakan. Bagannya seperti ini. Sunan Ampel ini menurut dokumen Kemendag Republik Indonesia ya. Kemudian di atas Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Giri. Nah, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Giri memiliki hubungan apa dengan Sunan Ampel ini? Ya. Itu tugasnya. Carilah informasi tentang keluarga, anak atau menantu Sunan Ampel yang menjadi penyebar Islam, lalu jelaskan hubungan kekeluargaannya dengan Sunan Ampel. Di sini disajikan Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Giri. Ini tugas kalian ya, cari informasi mengenai aktivitas atau tugas ini. Baik, anak-anakku sekalian, itu sedikit penjelasan sederhana dan penjelasan singkat Bapak mengenai biografi Sunan Ampel. Insyaallah untuk materi berikutnya kita akan mempelajari peran Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Indonesia dan sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Anak-anak yang soleh dan solehah, demikian materi hari ini. Semoga niat dan usaha kita dalam menuntut ilmu senantiasa mendapatkan ridha dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.